Ya. Jadi di mata kuliah ini kamu akan ngapain? Nah, itulah itu dulu ya. Bukan apa isinya, bukan. Ya, jadi kamu akan ngapain? Ya, kamu akan mencoba mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa, menyajikan bukti digital. Ya. Jadi ngulik-ngulik lah sederhananya. Kalau dijadikan satu kata tuh ngulik-ngulik, ngoprek-ngoprek. Ya, dengan menggunakan teknologi komputer. Ya, jadi ngulik data, ngulik file, ngulik sistem operasi, ngulik jaringan. Nah, kira-kira kayak gitu isinya. Ya, kita akan ngulik-ngulik. Ya. Jadi kata kuncinya atau kata kerjanya adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa, menyajikan. Nah, ada urutannya tuh, terpola dia. Ya. Ya, jadi mengumpulkan bukti digital, menetapkan apa yang terjadi, menentukan siapa yang bertanggung jawab. Jadi dari kata-kata, dari bahasanya itu kayak hukum gitu ya, ada kaitannya ke situ ya. Ada ke kriminal-kriminal, nah gitu ya. Ya, ada ke kejadian-kejadian, nah yang kayak gitu. Ya, jadi di mata kuliah ini kita akan coba pakai tools-tools, kita akan mencoba ya apa yang bisa kita coba. Nah, kaitannya adalah ke sini. Jadi mata kuliah komputer yang ke arah situ. Ya, mata kuliah komputer yang ke arah situ. Jadi mengulik-ngulik ya data, file, sistem operasi, jaringan ya yang kaitannya adalah dengan bukti digital. Ya, ke arah hukum, ke arah kejadian, ke arah kriminal yang gitu-gitu. Ya, ntar kita akan main dengan beberapa tools. Ya, kalau bicara tahapan akan ada pemahaman, akan ada rencana, akan ada pengumpulan bukti, analisis bukti, dan presentasi bukti. Ya, kamu akan melakukan hal-hal yang begini-begini. Ya, saya memberikan gambaran 16 pertemuan ke depan itu kira-kira kamu ngapain. Ya, akan melakukan hal yang begini-begini. Bisa jadi TA, bisa. Ya, biar nggak TA-nya bikin kandang ayam, kandang babi, kandang kucing, kandang burung gitu aja terus. Ya, saya yakin juga dosen siapa kamu cari ditolak. Ya, mungkin nanti bisa nyerempet-nyerempet. Ini bisa jadi topik tugas akhir. Nah, gitu. Biar menarik. Biar sesuai dengan umurmu di kampus. Ya, ini bisa nih jadi topik TA. Nah, yang kayak gitu-gitu. Kita akan coba. Ya, kita akan coba. Di mata kuliah ini, 16 pertemuan. Ya, forensik ini bidang yang kompleks dan berkembang pesat. Ya, sebenarnya orang komputer kalau bisa komputer aja ya belum kuat. Makanya tadi saya bilang, ya saya kalau di mata kuliah ini tidak akan jago-jago, tidak akan pintar-pintar. Ya, di Google, ChatGPT segala macam itu jauh lebih lengkap. Tapi nanti kita akan sifatnya sharing-sharing. Ya, kita sharing-sharing. Kita coba bareng-bareng. Jalanin, kamu punya Windows, saya punya Linux, yang mana yang error gitu misalnya. Jadi kamu dapat apa, di saya dapat apa. Ya, kita coba bareng-bareng. Ya, kamu punya data ini dicoba, saya punya data ini coba. Ya udah, presentasi. Nah, gitu-gitu nanti. Ya. Karena kalau forensik ini bisa dibilang gabungan dari komputer dan hukum. Ya, komputer dan bisnis merger jadi bisnis digital. Ya, komputer seni merger jadi DKV, desain komunikasi visual. Nah, komputer dan hukum di merger jadinya kira-kira forensik. Ya, komputer kan ada di mana-mana. Orang kuliah ekonomi pakai komputer, kedokteran apalagi. Ya, semua udah pakai komputer. Ya, sehingga kalau yang ini komputer dan hukum di merger, jadilah kira-kira yang namanya bidang forensik. Nah, saya punya bahan diskusi ya. Saya akan bagi dalam 5 kelompok. Dah, itu aja. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Jos. Walaupun kuliahnya cuma ber-17, tapi tetap ramai. Ya. Nah, itu 2018. Ya, cukup heboh waktu itu ya. Ya, jadi komputer bank kena ransomware. Ada yang pernah kena? Oh, jangan jawab belum.
Jangan jawab belum. Belum kayaknya. Ya, itu filenya bagi yang pernah kena atau pernah temennya kena, kan filenya di encrypt semua. Jadi file aplikasi, file data semua nggak bisa dibuka. Ya, di desktop dia meninggalkan satu buah notepad. Intinya minta tebusan Bitcoin. Ya. Di YouTube pernah ada yang bersaksi, dia beneran bayar dan tetap filenya nggak bisa kebuka. Ya. Ya, itu datangnya dari file yang di-download atau dibuka nggak sengaja oleh pengguna. Ya, biasanya email spam, di chat, belakangan tren WA undangan itu ya. Nah, formatnya APK gitu. Ya, takutnya kan kita mungkin ya generasi yang bapak-bapak mungkin, bapak ibu mungkin lihat undangan langsung pengen mencet aja. Nanti yang kayak gitu-gitu, nah bisa dipelajari lewat forensik. Seperti yang tadi saya bilang, mengumpulkan data, mengumpulkan bukti. Ya, syukur-syukur bisa dilacak. Nah, tapi kayaknya nggak mungkin, sulit. Ya, tapi setidaknya ngumpulin data dan ngumpulin bukti. Ya, ngumpulin data dan ngumpulin bukti. 2018 kejadian di Bank Syariah Indonesia. Ya, nah ini entah siapa yang iseng pegawainya gitu ya, download sesuatu ya, email spam atau apa. Ya. Makanya penting kalau komputer publik itu diinstal di freeze. Di restart, reset lagi kayak komputernya Sticky. Ya, komputer kampus ini kan diinstal di freeze. Kalau kamu pengen tahu di pojok kanan bawah itu ada icon taskbarnya yang gambar beruang itu. Ya. Itu program apa? Itu program yang kalau restart drive C-nya balik lagi ke semula. Jadi komputer ini tidak bisa ditambah program, kamu download sesuatu, di restart hilang semua. Ya, itu softwarenya udah dari lama, dari zaman warnet udah ada. Ya, warnet itu kan pakai deep freeze. Ya, jadi ketika di restart balik semula, restart balik semula, restart balik semula. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu kasus terjadi di 2018, Bank Syariah Indonesia. Ya, berikutnya kita ke kelompok 2. Siapa yang bicara? Oke, silakan.